Ya MJ listeners, masih bersama kami di Inspiring Around, Never Get Tired of Inspiring. Kalau ada MJ listeners yang gak semangat dengan hari Senin karena harus memulai kembali aktivitas dan juga bekerja. Nah, narasumber kita hari ini dia selalu semangat untuk memulai hari termasuk hari Senin. Karena ia menjalani profesi yang sangat ia cintai karena datangnya dari hati. Wow, apapun yang dilakukan dari hati itu pasti akan dilakukan to the fullest ya. Anyway, salah satu quote-nya nih juga MJ listeners yang tadi saya sempat baca di akun Instagramnya dan mungkin bisa menjadi quote of the day untuk MJ listeners semua. Saya izin bacakan ya MJ listeners, ini quotes-nya berbunyi kayak gini. Pekerjaan yang paling menyenangkan adalah pekerjaan berbagi cinta kepada ciptaan Tuhan. Wow, singkat, padat, dan ngena ya. Jadi yang paling menyenangkan adalah pekerjaan yang berbagi cinta kepada ciptaan Tuhan. Apa sih sebenarnya pekerjaan dari narasumber kita ini? Langsung saja kita sapa dan sudah terhubung bersama kami ada Mas Cahyadi Wimpiarsa atau biasa disapa Mas Cah ya. Halo, selamat pagi Mas Cahyadi. Halo, selamat pagi. Apa kabar nih Mas Cah di hari Senin ini? Baik, semangat. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat tadi. Oke deh, ngomong-ngomong soal hari Senin dulu, Mas Cah ini termasuk orang yang I hate Monday juga nggak? Dari informasi yang sebelum saya sampaikan tadi tuh ada kelompok orang-orang yang I hate Monday. Apakah Mas Cah juga termasuk? Kalau buat saya sama aja. Kenapa? Sama saja semuanya. Sama saja ya. Dilaluinya juga sama dengan hal yang lain kegiatannya gitu. Jadi mungkin menurut kalau buat aku sih sama aja sih dari Senin sampai Minggu. Sama aja ya. Oke. Iya. Jadi tidak membenci hari Senin karena sama aja gitu, mau Senin, mau Minggu, mau Jumat gitu tetap kerja juga gitu ya. Iya. Oke deh. Oke, Mas Cah, mungkin boleh diceritakan nih apa profesinya Mas Cah yang dijalankan saat ini. Kalau tadi saya sempat bacakan quotes-nya tuh kalau Mas Cah menyebutkan di Instagramnya pekerjaan yang paling menyenangkan adalah pekerjaan berbagi cinta kepada ciptaan Tuhan. Apa sih kerjaannya Mas Cah ini? Pekerjaan saya sebenarnya pengasuh ya. Pengasuh berkaki empat. Pengasuh hewan berkaki empat. Ya, awalnya karena saya dari kecil memang suka dengan binatang gitu kan. Terus kemudian setelah sempat bekerja berapa bulan kemudian, setelah 19 tahun berapa bulan kemudian resign, saya mencari pekerjaan yang menurut saya menyenangkan buat saya. Menyenangkannya dalam arti itu membagi cinta kepada ciptaan Tuhan. Yaitu kalau di sini saya anjing. Jadi saya pengasuh anjing, sopir anjing. Semuanya saya berkaitan dengan anjing. Gitu Mas Abli. Oke, jadi semuanya yang berkaitan dengan anjing. Ini apakah animal rescue atau rumah semacam ini, rumah perawatan gitu atau gimana? Kalau rescue sempat berapa bulan lalu kita rescue sebelum ini ya, berapa tahun yang lalu sempat rescue, tapi kemudian saya memfokuskan lebih ke taksi anjing, taksi hewan, kemudian homestay untuk hewan, untuk anjing gitu, dan dog adventure. Jadi mengajak anjingnya ini beradventure, berpetualang di alam liar. Gitu. Oke, gitu. Jadi nggak hanya perawatan, tapi juga ada aktivitas outdoor gitu ya untuk pelatihan kepada anjingnya. Iya, gitu. Itu kenapa di outdoor biar nggak bosan apa gimana, Mas? Gini, anjing itu kan kalau pelihara anjing itu biasanya ditaruh rumah. Kalau yang rumahnya nggak punya halaman luas itu kan kadang bermainnya di tempat situ-situ aja nih, gitu kan? Atau jalan-jalan di halaman gitu kan. Nah, kita ingin menyajikan sesuatu hal yang berbeda. Orangnya senang beradventure, tapi juga bisa bawa anabulnya. Jadi bisa senang-senang bareng di alam liar gitu. Jadi bisa trekking bareng gitu kan, di sana bareng gitu. Jadi intinya kalau pemilik hewan itu kan anjing, terutama anjing, kucing dan lain sebagainya, itu ketika sudah memutuskan untuk memelihara itu kan seperti sahabat gitu ya. Betul. Kemanapun kalau bisa diajak gitu. Nah, dan, itu yang sudah dianggap sebagai anggota keluarga juga biasanya ya? Iya, sebagai anggota keluarga. Meskipun mereka kaki empat misalnya anjing, tapi
kesetiaannya itu luar biasa sebagai sahabat manusia. Oke. Gitu. Berarti mungkin untuk orang-orang yang memiliki hewan kesayangan yang sibuk, ini bisa dititipin juga ke Mas Cha untuk dibawa jalan-jalan gitu, biar mereka nggak bosan di rumah. Kalau di dog homestay yang di tempat saya ini berdasarkan pengalaman sih. Saya sendiri juga pelihara 2 anjing rescuean yang anjing liar yang saya pelihara. Kemudian ketika kita pergi gitu ya, kita bingung nih mau taruh mana gitu. Titip saudara juga nggak mungkin, kerepotan belum tentu semua orang suka hewan gitu kan. Ketika kita titip di dokter atau di pet hotel, dari masuk sampai keluar, misalnya kita perginya 3, 4, 5, 6 hari ya, anjingnya tetap di situ aja di dalam kandang gitu. Jadi kasihan kalau kita ya. Kalau kita jadi liburan itu jadi nggak tenang gitu karena kepikiran, oh kasihannya anjingnya diem aja gitu. Karena kalau anjing itu pasti stres ya, nggak mau makan gitu kan sampai berhari-hari gitu. Nah dari hal itu terus kita mikir ya, di mana ya nyari tempat penitipan yang anjingnya itu dianggap keluarga. Yang anjingnya itu tidak hanya dikandangin gitu, tapi anjingnya dianggap keluarga, main bareng sama ownernya, pemilik rumahnya gitu. Nah, dari hal itu hasilnya saya berpikiran oke deh kalau gitu kita bikin aja dog homestay gitu. Konsepnya anjing yang dititipkan di sini bukan seperti di hotel yang hanya dikasih makan masuk di kandang, tapi kita pelihara seperti hewan peliharaan kita sendiri gitu. Jadi dari pagi jam 6 gitu udah keluar kamar, kita bebasin di halaman sampai makan pagi, sampai siang, nanti sore menjelang malam baru mereka masuk kamar lagi untuk tidur. Oke, jadi namanya Dog Homestay and Adventure gitu ya? Iya, betul. Oke, konsepnya jadi untuk orang-orang yang sibuk atau yang tidak sempat untuk meluangkan waktu dengan anjingnya, ini bisa dititipkan di Homestay and Adventure ini yang punya Mas Cah ini. Oke. Namanya konsepnya homestay ini namanya apa, Mas? Dog homestay aja nih. Dog homestay. Jadi misalnya selain itu juga kayak misalnya ketika pemilik anak punya terlalu sibuk gitu, ketika anjingnya sakit, mereka bisa telepon ke kita. Jadi kita bawa anjingnya ke dokter, kita antarin ke dokter, nanti di depan dokternya kita video call sama ownernya. Jadi seolah-olah mereka di dokter, padahal mereka di rumah, kita yang mengantarkan anjingnya. Jadi benar-benar pengasuh gitu, pengasuh tapi bagi 4 gitu. Nah itu untuk 1 kali perawatan atau satu paketnya gitu itu untuk berapa hari, Mas Cah? Kalau yang ke dokter gitu biasanya PP, sekali jalan PP. Kalau penginapan ini biasanya yang sudah di sini ini saat ini ada 7 anjing yang menginap di sini, itu sudah 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan dititipan di sini. Terus yang 2 lagi ini seminggu, baru masuk lagi juga seminggu gitu. Jadi agak lumayan lama, jadi kita bisa ada waktu untuk mengenal dekat mereka. Karena kalau anjingnya stres, kita yang pusing, Mas. Iya. Dititipin gitu, pasti dia akan diare dan lain sebagainya. Nah itu untuk penyesuaian awal-awalnya gimana, Mas, untuk anjingnya ketika tuannya menitipkan atau majikannya menitipkan ke Mas Cahnya itu, kemudian dia penyesuaiannya di sana gimana biar nggak stres untuk di tempat baru? Tiap anjing itu punya karakter berbeda-beda meskipun dari jenis yang sama. Jadi ketika masuk di sini kita ajak kenalin lingkungan dulu, kita masih ikat dulu, kenalin lingkungan gitu kan. Kalau kita lihat nih anjingnya ini alfa, yang tipe pemimpin atau yang enggak gitu. Kalau tipe alfa yang agak susah biasanya, mereka pasti akan ingin menguasai tempat barunya itu gitu kan. Dan lihat dulu seperti itu, kemudian kita kenalin masih dikenali dalam 1 hari itu. Kemudian baru kalau dekat baru kita lepas. Gitu. Nah, pasti untuk menitipkan ada biayanya nggak sih, Mas? Dan kalau ada berapa tuh? Kalau mungkin ada MG listeners yang tertarik ingin menitipkan anjingnya ke Mas Cahya, apakah ada biaya mungkin yang perlu dikeluarkan? Iya, biaya. Kalau untuk saat ini masih kita kenakan 100.000 per ekor. Tapi mulai November nanti ya jadi 150.000 per ekornya per harinya. Per ekor per hari. Jadi kalau misalkan dia mau 2 bulan tinggal dikali aja tuh ya, per 60 hari berarti ya? Iya betul, jadi nginep di homestay aja, kita nginep di homestay gitu, Mas. Di homestay aja, ibaratnya kayak anjingnya dititipin di homestay atau enggak di hotel gitu ya, di villa gitu ya?
Betul, dengan titip istilah. mendapatkan Gitu. dengan mendapatkan perawatan. Tapi kalau ngomong-ngomong hewan peliharaan kan nggak hanya anjing Mas, ada juga kucing. Kalau kucing melayani juga apa hanya fokus ke anjing aja? kalau kalau kucing saya nggak melayani, soalnya kucingnya agak repot mas. Saya pernah pengalaman kucingnya lepas, aduh ngejar-ngejar kucing lepas loncat sana loncat sini. Kalau anjing mau lepas itu kan ada halaman, di halaman ada pagar ya, jadi ada gitu karena masih di wilayah kita nggak kemana-mana. Tapi kalau kucing aduh ampun saya, karena emang kan susah kalau kucing nggak pasti melompat dia ya. Jadi sementara saya hanya anjing aja gitu. Ya, Sejauh ini hanya anjing. Tapi dulu sempat pernah nyoba kucing ya berarti ya dari pengalaman itu ya? pernah nganterin juga kan, nganterin kucing udah dimasukin kandang gitu. Nyampe tempat ownernya, saya turunin dari mobil, tiba-tiba kucingnya itu meronta-ronta gitu di kandang. Dia nggak taunya pintunya lepas, pintunya kebuka. Waduh, saya yang stres. Untungnya orangnya memang itu kucing liar gitu. Orangnya tanya, kucingnya mana kok kosong? Aduh bu, maaf kucingnya ada di bawah mobil. Oh ya udah nggak apa-apa, itu memang kucing liar. Aduh, langsung lega rasanya. Kalau nggak bisa sekarang kan langsung kucing sendiri. Oke, jadi dari pengalaman itu udah deh ya, jadi trauma nggak mau lagi, akhirnya beralih ke anjing. Nah, dari sekian banyak tadi mungkin sebagian sudah dijelaskan ya karena kata Masnya juga anjing selain bisa lebih mudah untuk dirawatnya nggak lincah seperti kucing. Apa sih selain itu yang membuat Masnya ini tertarik untuk merawat anjing ini? Kalau buat saya anjing itu memiliki sifat kedekatan yang lebih daripada hewan yang lain ya. Saya dari kecil suka pelihara banyak, sampai monyet pun juga saya pelihara. Tapi monyet juga dekat sih, cuman tidak bisa seperti sifat anjing yang sangat setia sama kita. Kemanapun kita dia akan nyariin. Jadi benar-benar kayak seperti manusia kalau menurut saya tuh sifat dari anjing itu. Dan dia pun juga segala-galanya anjing masuk di sini. Kalau kita bisa ngertiin dia gitu, dia nyaman dengan kita, akhirnya juga nggak galak juga gitu. Ada beberapa owner yang menitipkan, dia pesan mas ini anjingnya galak. Tiap kali saya panggil grooming gigit, tiap kali dibawa ini gigit gitu. Terus saya udah coba aja sini. Nah itu perlu 1 hari, akhirnya bisa dipegang, bisa dekat gitu. Ya, kalau buat saya kerjaan ini yang tantangannya di situ mas. Tantangan saya adalah membuat hewan yang tadinya galak gitu ya, ternyata bisa kita ini dengan hati gitu kan, bisa selama kita pahami dia akan mengerti kita juga gitu. Nah kalau sudah itu baru nggak akan nurut kalau merekanya nggak nyaman sama kita gitu. Oke gitu. Nah Mas Cah sendiri ini pelihara anjing juga di rumah selain dari anjing yang dititipkan di homestay-nya? Saya punya 2 anjing rescuan yang tadinya anjing liar, kemudian saya ambil ada 2 anjing. Nah, tadinya liar, kemudian sekarang udah jinak gitu. Gimana caranya membangun chemistry dengan sang anjing yang liar tadi akhirnya bisa jinak dengan kita tuh gimana, Mas? Tergantung karakter anjing juga. Ada yang anjingnya penakut atau yang benci sama manusia. Nah, yang kasus yang anjing saya yang bubu ini anjing liar yang tadinya mau dipotong orang. Kemudian oleh warga sekitar menginfokan ke saya, mas itu anjingnya itu mau dipotong orang, diculik aja malam-malam kasihan soalnya. Tapi kan saya sebelum kenal anjing itu. Nah, dari awal saya coba deketin anjing pakai makanan sampai dia ditungguin berjam-jam sampai akhirnya dia merasa nyaman gitu. Nyaman tapi waktu itu cuma mau tapi nggak mau dipegang. Jadi kita tangkap pakai tali, itu waktu 2 bulan akhirnya anjing trauma karena dulu pernah mungkin disiksa orang ya, tangannya berdarah semuanya. Akhirnya 2 bulan jadi manja banget gitu, jadi nurut ke kita. Itu perlu waktu lama kalau anjing yang sudah trauma. Berapa lama tuh kira-kira minimal? Kalau anjing trauma itu tergantung masing-masing pendekatannya kita, tapi berkisarnya mungkin sekitar mingguan sampai bulanan ya. Kalau anjing saya 2 bulan baru benar-benar kayak teman akrab gitu. Yang tadinya meskipun udah di rumah dikasih makan mau tapi nggak mau dipegang, menghindar gitu. Tergantung dari sifat anjingnya ya. Ada yang introvert, ada yang extrovert gitu juga ya. Seberapa jauh mereka trauma. Mungkin dulunya bisa ditangkap orang dengan cara kasar gitu kan. Jadi mereka sakit hati sama manusia. Mereka takut sama manusia, nggak mau didekati manusia, mereka pergi gitu.
tergantung masing-masing kasusnya juga gitu Mas. Oke deh, seru juga ya untuk membangun chemistry dengan hewan peliharaan apalagi anjing. Mas Iya. Yah, saya mau balik lagi nih ke tadi udah dijelaskan ya ada homestay dan juga adventure. Nah, ini saya juga sempat baca kalau Mas Cah ini juga buat namanya Milo Pet Taxi, bener? Betul. Nah, apa nih? Mungkin boleh diceritain dikit nih apa nih Milo Pet Taxi? Jadi malapetaks ini adalah ketika kita punya hewan gitu dan kebetulan mungkin punya satu mobil, satu yang dibuat kerja, terus pengen mengangkat ke dokter atau pengen pergi gitu, nggak ada kendaraan. Kan kalau pakai taksi pasti nggak mau, karena tidak boleh bawa hewan gitu kan. Betul. Pakai online juga mereka susah, nggak mau gitu. Jadi saya melihat peluang itu, banyak orang yang ingin berpergian, misalnya keliling ke Mall Jakarta atau apa, itu saya sediakan mobilnya gitu. Saya siapin satu mobil bokep dengan kanopi penutup yang full AC di belakangnya. Jadi ownernya bisa ikut jalan-jalan, anjing juga diajak jalan-jalan. Jadi bisa bermain di Jakarta kemana gitu. Konsepnya seperti taksi biasa, cuman taksinya ini bisa untuk bawa anjing gitu Mas. Anjing dan kucing bisa. Oke, jadi semacam taksi online tapi khusus pet gitu. Tapi apakah khusus Iya. untuk anjing aja atau boleh hewan-hewan lain? Boleh sih, kalau untuk batasi selama masih muat ya. Ukuran kita 2 meter kali 1,5 meter. Oh, asal oke. binatangnya Itu masih apa? muat. Open gitu atau mobil kayak Enggak, biasa? double cab tapi tertutup. Belakangnya dipasangin penutup kanopi gitu, full AC. Bisa Gitu. sama Jadi, tuannya juga ya? Tuannya ikut di depan, Betul. peliharaannya di belakang. iya, betul seperti Hewan itu. apa aja yang paling yang paling unik? Ada yang ular mungkin atau yang pernah dibawa? Enggak ya? Oh, kebanyakan saat ini kalau ular mungkin mereka bawa itu ya, pakai Oh iya, tas pakai ini ya. anjing Sendiri kecil ya. Serem juga anjing bawa yang ular kecil. di. Betul, kalau anjing tuh yang kadang gede gitu kan, aktif itu yang repot. Kalau ular biasanya mereka cuma bawa tas aja. Oke. Kalau di segmen sebelumnya saya udah kasih tahu nih bahwa ternyata ada salah satu selebritas tanah air juga nih yang sempat mengantarkan hewan peliharaannya atau anjingnya di tempat Mas Cahyadi, yaitu Sofia Lacuba dan juga putrinya nih Eva Celia yang kemarin baru dilamar ya pas hari ulang tahunnya. Wah. Nah, kita mau nanya lagi nih ke Mas Cahyadi. Mas, sudah berapa kali artis Mbak Sofia Lacuba ini bisa menitipkan anjingnya di tempat Mas Cahyadi? Kalau Dala juga itu kemarin bulan Juli dan bulan September ini dia calling saya untuk membawa anjingnya perjalanan jauh antar pulau gitu. Kalau tentunya ada Mbak Melanie Sudbono itu untuk mengantarkan anjingnya ke vet. Ya, waktu itu mau vaksin gitu. Mau vaksin? Vaksin Iya. apa tuh? Vaksin untuk vaksin tahunan anjing. Oh, vaksin tahunan anjing. Oke, berarti udah lumayan well known ya di kalangan artis-artis juga ya usahanya Mas Cahyadi ini ya? Di komunitas shelter anjing, pecinta anjing sudah banyak yang mengenal itu. Oke. Untuk layanan Milo Pet Taxi ini apakah bisa dibilang sebagai pionir atau pertama di Indonesia atau sudah banyak sih sebenarnya, Mas? Mungkin kalau dari dulu mungkin ada kali ya yang pet transport gitu, tapi mereka hanya sekedar siapin mobil bawa gitu kan. Kalau di kita bedanya mobilnya kita proper khusus gitu, jadi di double cab di belakangnya itu ada kita lapisi kayu dengan AC, jadi kan susah bawa anjing gitu ketika di mobil terus tiba-tiba anjingnya nggak dikasih pesan, ayo kamu naik mobil nggak boleh pipis ya, nggak boleh pup ya. Nggak mungkin. Jadi ketika anjing pipis di mobil dan kena mengenai karpet tentunya akan susah untuk menghindari bau-bau yang ada di mobil nantinya. Yeah. Nah, dan bisa berbahaya juga sih memang ketika kita lepaskan di mobil tiba-tiba anjingnya itu meloncat ke arah mana sedangkan kita mengendarai mobil gitu. Jadi kalau saya konsepnya ditaruh di belakang tanpa kandang. Jadi kandangnya di mobil itu gitu. Tapi kalau ada permintaan pakai kandang karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika di tol kecepatan tinggi tiba-tiba ada di belakang ada suatu hal yang inginkan, anjingnya masih aman di dalam kandang itu gitu. Karena kalau anjing itu sifatnya ketika ada sesuatu yang mengagetkan, dia panik, dia pasti akan mencari jalan keluar. Nah, itu ada beberapa kali kejadian ketika ada pemilik anjing pergi dengan anjingnya di jalan tol, terus kemudian ada insiden di situ, katanya pecah, anjingnya loncat, dicari nggak ketemu dan ternyata udah
diketemukan anjingnya mati jadi korban gitu. Nah, Oh wow. kita mengantisipasi hal-hal seperti itu gitu Mas. Oke. Berarti dalam perjalanan itu si anjing ini juga bisa kaget gitu. Artinya bisa terguncang gitu untuk ketika dia melihat apapun di jalan itu bisa Betul. shock dia. Jadi untuk membawa menjadi sopir pet travel ini itu agak sebenarnya mirip-mirip kalau kita bawa lebih hati-hati daripada manusia, lebih seperti bawa orang tua gitu, yang pelan-pelan. Agak susah. Jadi kita berusaha anjing yang nggak stres di dalam mobil gitu kan, cara berbelok, cara ininya gitu, bikin mereka se-comfort mungkin gitu. Karena kalau dia stres biasanya ya ada diare di mobil, anjingnya ketakutan gitu. Jadi itu yang jadi perhatian kita. Jadi kita bikin senyaman mungkin anjingnya itu ada di yang kita bawa gitu. Jadi susah, memang agak susahnya seperti itu karena challenge-nya ya untuk membawa anjing-anjingnya benar-benar harus hati-hati gitu. Kayak bis pariwisata gitu Mas, kayak supir bis pariwisata tepatnya. Iya. Kalau bis pariwisata kan kita mengutamakan kenyamanan. Oke, untuk satu kali mobil pet taksi ini bisa muat berapa banyak anjing di belakangnya atau berapa hewan? Maksimalnya ada nggak? Kalau untuk yang ukuran besar, yang ukuran gede gitu ya, mungkin 3 sampai 4 cukup. Tapi kalau kecil-kecil bisa 6 sampai 8 cukup. Karena lumayan luas juga di belakang itu. Juga. Nah, cara memesannya gimana? Mungkin ada MG listeners yang udah pengen menggunakan jasanya Milo Pet Taxi. Ini cara mesennya gimana? Bisa lewat aplikasi juga atau gimana nih? Enggak, biasanya di IG aja, mereka lihat IG kan kita branding mobilnya sambil jalan itu ada Facebook dan IG-nya Milo Pet Taxi gitu. Kemudian mereka kita sengaja pengen orang kepoin gitu kan, nggak kasih nomor telepon biar kepo apa sih ini gitu. Jadi mereka mungkin boleh dikasih tahu Mas apa nama Instagramnya? Instagramnya Milo Pet Taxi. Milo Pet Taxi ya. Ya betul. Oke, mungkin teman-teman MG listeners yang kalau pengen cari Milo Pet Taxi ya, saya aja ya MILO_PET_taxi itu bisa dilihat di situ untuk cara mesannya. Ini banyak banget ya, ada hewan-hewan, ada burung kasuari juga ya. Kalau itu nggak waktu syuting. Oh, waktu syuting. Kalau mengangkut hewan selain anjing ya kita terima juga asal masih cukup aja. Misalnya apa ya? Misalnya anak harimau bisa masih cukup gitu. Anak gajah kalau kecil banget mungkin juga bisa Mas. Oke. Jadi semua hewan juga dipelihara ya, berarti benar-benar menyalurkan pekerjaannya ini, menyalurkan cinta kasih kepada salah satu makhluk Tuhan yaitu hewan-hewan ya. Iya betul. Nah, Mas Cahyadi, ngomong-ngomong soal peluang bisnisnya nih kan, pasti ini juga membuka Milo Pet Taxi dan juga Homestay and Dog Adventure juga pasti ada bisa untuk pekerjaan ini bisa menjanjikan atau tidak Mas? Menurut saya bisa, sangat bisa, karena sebenarnya pekerjaan ini kalaupun saya punya mobil 2 atau 3 kayaknya juga nggak akan berfungsi gitu Mas. Karena ini sama ketika kita pergi ke salon. Nah kalau kita ke salon mau foto atau make up tuh kita cocok sama yang mana nih? Oh aku mau si Mas A deh yang pegang rambut aku gitu. Jadi kebanyakan pelanggan ini maunya ya yang handle anjing saya gitu. Jadi agak ini semacam profesi yang ini ya. Jadi ya, memang per individu gitu, cocok-cocokan gitu Mas. Jadi mungkin orang lain kalau nyari driver yang nggak takut anjing mungkin banyak, tapi bagaimana dia memperlakukan anjingnya itu yang kita nggak bisa jamin seperti kita sendiri yang melakukan gitu. Jadi sejauh ini udah ada berapa driver atau berapa unit untuk taksinya? Saya sendiri bawa sendiri. Kalau driver kalau pas lagi sibuk saya tetap ikut di mobil, drivernya yang bawa. Gitu. Karena kalau nanti saya ke orang lain yang ini kadang saya dikomplain kok yang antar bukan Mas diri gitu. Mereka lebih ini ke cara memperlakukan hewan itu sih Mas. Gitu. Oke, jadi mencari sosok driver juga yang nggak takut aja juga masih menjadi tantangan. Tapi kalau dari Mas Cahya sendiri udah inisiatifnya ini dari tahun berapa? Dari kapan? Ini inisiatifnya bikin ini itu setelah memutuskan desain dari pekerjaan. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu kerjaannya di bidang apa Mas? Ya,
kenapa saya dulunya di Metro TV juga. Oh, oke. Itu berusaha di Metro TV setelah 19 tahun. Mhm. Kemudian saya putuskan untuk resign, mengundurkan diri. Kebetulan ada program apa namanya pensiun dini. Aha. Nah, setelah Kemudian mendapat membuka ini. itu, ya saya berpikir harus punya usaha apa ini gitu kan. Karena nggak punya usaha, mau seberapapun ada pesangon yang dipegang pasti habis gitu, dan Iya. amat perlu pekerjaan itu. Akhirnya saya cari-cari apa sih kemampuan saya untuk melakukan pekerjaan. Tadi banyak pilihan, mulai dari bisnis laundry, bisnis apa, tapi itu Betul. hal yang biasa yang semua orang bisa lakukan nih. Nah, apa yang bisa saya lakukan, dan itu menurut saya kadang orang lain nggak bisa lakukan gitu. Nah, kebetulan suka hewan gitu kan, dari dulu suka hewan, suka ini. Nah, kenapa nggak bikin ini aja ya gitu, hotel awalnya. Tapi hotel ngantarnya gimana, susah. Oh, oke, baru kepikiran kita bikin prestasi gitu. Akhirnya berangkat dari hobi dan juga kesukaan, membuatlah bisnis ini. Dan memang kalau kita berangkat kerja kita sesuai dengan passion, it's just like doing our hobbies but get paid ya, Mas ya? Ya. Jadi nggak ada kata bosan atau panik atau lelah gitu ya. Jadi kita merasakan melakukan hobi aja gitu. Jadi seneng gitu. Di rumah pelihara hewan, kita suka sama hewan, tapi dibayar gitu. Waduh, enak banget itu Mas. Enak gitu. banget ya, berkah banget ya. Karena lagi-lagi berarti melakukan pekerjaannya dari hati ya. Betul. Oke, tadi belum disebutin loh ininya tahun berapa? Apanya? Dari tahun berapa tadi belum? Oh, saya baru tahun 2021 ini. Oh, baru tahun ini. Iya, cuman kalau ke komunitas hewan sudah dari dulu. Waktu di media itu juga sudah sering ikut kumpul, ikut bikin program mengenai hewan itu. Gitu. Udah sering aktif dari pemerhati hewan dan bergabung komunitas, tapi untuk bisnis ini baru di tahun ini. Iya, Tapi ternyata sudah lumayan terkenal juga ya dengan di kalangan artis-artis gitu. Dengan di kalangan ini berarti sudah bisa mengepakkan sayapnya nih untuk kembali melebarkan ya bisnisnya ya. Karena dari kantor juga, terima kasih buat Metro TV juga, karena saya bisa seperti ini juga karena dulu kerja di situ gitu kan. Ketika bekerja yang paling mahal itu sebenarnya bukan apa yang tidak bisa dibeli ketika kita bekerja, itu adalah link, relasi. Itu yang tidak bisa kita beli sudah apapun mahal harganya gitu. Bagaimana kita bisa kenal kalau kita nggak kenal, tapi kalau di media kita bertemu dengan siapa aja, kita bisa arrange dengan ya banyak hal yang kita bisa pelajari, kita dapatkan ketika kita bekerja di media, dan itu sangat membantu saya dan saya sangat berterima kasih gitu kan. Ternyata 19 tahun di Metro TV itu penuh pengalaman dan relasi-relasi yang bisa kita bangun untuk mengerjakan bisnis gitu Mas. Oh oke. Mas Cahya, kalau ngomong-ngomong soal kompetitor untuk saat ini, gimana dengan strategi Mas Cahya nih agar bisa bersaing nih? Ketika saya masuk di online gitu kan, di Facebook, di IG gitu, ada juga yang sudah melakukan itu dari 5-6 tahun yang lalu. Tapi buat saya itu mereka bukan musuh. Jadi saya harus kenal mereka. Jadi kita siap saling support. Ya. Ketika mereka nggak bisa atau ada mobilnya trouble, kita bantu mereka gitu. Akhirnya dengan cara seperti itu ya, akhirnya saya kenal semua, meskipun saya orang baru di bidang tersebut gitu. Jadi akhirnya banyak yang kalau misalnya nggak bisa, dia telepon ke saya, atau saya nggak bisa, saya tanya jadwalnya dia bisa nggak gitu. Jadi benar-benar orang yang memang sudah lama berkecimpung di situ. Jadi untuk merekomendasikan, tapi saya mesti tanya ke klien dulu, Bu, saya nggak bisa, ada ini mau nggak gitu. Jadi semakin kita mengenal banyak, itu semakin menguntungkan. Saya menyebutnya bukan kompetitor ya, malah partner gitu. Partner betul. Mungkin kali aja di partner dengan kenal banyak orang dari bisnis yang sama, bisa jadi nih ada input atau mungkin saling support gitu. Misalkan dia kepenuhan konsumennya bisa dialihkan ke Mas Cahya gitu ya. Betul, itu dan sering terjadi seperti itu. Beberapa kali saya dihubungin karena ada trouble atau apa gitu, misalnya kita saling bantu. Oke. Sampai sejauh ini berarti tadi sudah disebutkan ada 7 apa 8 anjing gitu yang lagi saat ini stay di homestay-nya ya? Saat ini ada 7 ini. Yang ini. Tadi saya lupa nanya, ini homestay-nya di kawasan mana Mas Cahya? Saya di Karangtengah Ciledug. Ciledug Karangtengah, di situ homestay-nya di situ ya? Iya betul. Kita menempati lahan seluas belakang ini mungkin sekitar 1,4, luasnya 1,4. Jadi cukup luas untuk anjing-anjing berlari-larian bermain di sini.
Oke deh. Nanti untuk kalau MJ listeners juga yang pengen menitipkan anjingnya ini juga berarti bisa dijemput dengan Milo Taxi ya? Ya, betul, bisa dijemput juga Antar gitu kan. jemput gitu ya kalau untuk langsung. Tapi kalau pengen lihat langsung seperti apa homestay-nya bisa diantarkan langsung juga. Bisa diadakan langsung. Oke deh, Gitu. baik. Mas Cahya terakhir nih apa pesan-pesan Mas Cahya untuk MG listeners yang ingin menjalani profesi sesuai dengan passion ya, seperti yang Mas Cahya lakukan. Gimana cara memulainya? Ya kita mesti, kalau percaya kita mesti cari dulu, kita gali dulu potensi kita apa, kesukaan kita di mana gitu kan. Kita jalankan yang sesuai hobi yang kita sukai. Kemudian terus kalau saat mau melangkah jangan ragu, jangan ragu, yakin aja gitu kan. Imanin, yakin bahwa pekerjaan ini bisa aku lakukan ya dengan kemampuan yang saya miliki. Ya jangan terlalu banyak khawatir kalau menurut saya. Begitu Mas. Yakin dan jangan Yakin, terlalu banyak ya. khawatir, just do it ya. Iya betul, Oke. jangan takut rugi. Namanya usaha, orang kalau takut rugi jangan berusaha sih. Kalau namanya usaha pasti nggak bisa langsung berhasil ya. Mungkin butuh waktu 6 bulan, setahun gitu kan. Ya namanya juga baru gitu kan. Masa mau untung gitu. Jadi tetap lakuin aja. Oke deh, just do it. Terima kasih Mas Cahya sudah bergabung bersama kami dan juga membagi kisah inspiratifnya tentang membangun Milo Pet Taxi dan juga Homestay and Dog Adventure. Ini seru sekali. Salah satu pekerjaan yang paling menyenangkan adalah pekerjaan berbagi cinta kepada ciptaan Tuhan ya, termasuk apa yang dilakukan oleh Mas Cahya ini kepada hewan-hewan yang diberikan perawatan yang mereka membutuhkan tentunya. Baik, terima kasih Mas Cahya sudah bergabung bersama kita. Selamat kembali beraktivitas Mas, sehat selalu, sukses untuk bisnisnya. Ya, terima kasih buat Terima rekan-rekan. kasih, selamat pagi.